Kebanyakan dari kita mungkin berpikir bahwa negara dengan penduduk 100% Muslim pasti memiliki budaya yang kental dengan gurun pasir atau kota-kota tua bersejarah. Namun, ada satu negara yang menawarkan pemandangan jauh berbeda. Negara ini tersembunyi di tengah Samudra Hindia dengan keindahan alam yang luar biasa. Tidak hanya unik, negara ini juga dikenal sebagai salah satu tempat terindah di dunia, membuat banyak wisatawan dari seluruh dunia terpesona. Di video kali ini, kita akan melihat lebih dekat tentang negara ini dan berbagai hal menarik yang bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Maladewa, atau yang resmi dikenal dengan nama Republic of Maldives, adalah negara Muslim terkecil di dunia. Dengan luas daratan hanya sekitar 300 km persegi, negara ini terdiri dari sejumlah pulau indah. Terletak di selatan barat daya India dan Sri Lanka, Maladewa berada di kawasan Asia Selatan. Tepatnya di tengah Samudra Hindia menjadikannya tempat yang sangat unik dan mempesona. Maladewa adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 1.192 pulau, termasuk banyak pulau tak berpenghuni yang berada di wilayah perairan seluas 90.000 km persegi. Menurut pemerintah setempat, hanya sekitar 210 pulau saja yang dihuni secara permanen, sementara sisanya merupakan pulau kosong. Secara historis, penduduk Maladewa telah mendapat pengaruh dari berbagai kelompok etnis, karena letaknya yang strategis dalam jalur perdagangan kuno. Beberapa etnis yang berkontribusi terhadap pembentukan identitas Maladewa antara lain Indo-Arya, Sinhalese dari Sri Lanka. Kedekatan geografis Maladewa dengan Sri Lanka menyebabkan banyaknya pengaruh Sinhalese dalam budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat Maladewa. Dravida, Tamil, dan Malayalam dari India Selatan. Orang-orang dari India Selatan, terutama Tamil dan Malayalam, telah berinteraksi dengan Maladewa sejak zaman kuno, membawa pengaruh dalam bahasa, makanan, dan sistem sosial. Arab. Sejak masuknya Islam ke Maladewa pada abad ke-12, interaksi dengan pedagang dan ulama Arab semakin meningkat. Pengaruh ini terlihat dalam adat istiadat, nama-nama penduduk, dan praktik keagamaan yang sangat dipengaruhi oleh Islam. Afrika Timur. Sejumlah kecil penduduk Maladewa memiliki keturunan dari Afrika Timur, yang diduga berasal dari perdagangan maritim di Samudra Hindia. Mereka membawa unsur budaya tersendiri dalam musik dan tradisi Maladewa. Meskipun memiliki beragam pengaruh etnis, penduduk Maladewa tetap bersatu dalam identitas nasional mereka sebagai orang Divehi. Bahasa Divehi menjadi bahasa utama dan ditulis dengan aksara Thaana, aksara unik khas negara ini. Meskipun 98,6% penduduknya berbahasa Divehi, banyak juga yang fasih berbahasa Inggris. Islam menjadi agama yang menyatukan masyarakat Maladewa dalam kehidupan sehari-hari. Perpaduan budaya dari berbagai etnis ini menciptakan warisan yang khas bagi negara kepulauan ini. Sebelum kedatangan Islam, Maladewa dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha, terutama dari India dan Sri Lanka. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa pada awalnya, masyarakat Maladewa menganut Hindu, kemudian sebagian besar beralih ke Buddha sekitar abad ketiga sebelum Masehi, dipengaruhi oleh misi keagamaan dari Kaisar Ashoka. Islam masuk ke Maladewa pada tahun 1153 Masehi, ketika Raja Dovemi memeluk Islam dan kemudian berganti nama menjadi Sultan Muhammad Al-Adil dan memimpin proses Islamisasi di negeri ini. Menurut sejarah, seorang ulama dari Maroko bernama Abu al-Barakat Yusuf al-Barbari memainkan peran penting dalam mengislamkan Raja Maladewa yang saat itu masih menganut agama Buddha. Setelah masuk Islam, sistem pemerintahan Maladewa berubah menjadi kesultanan. Raja yang masuk Islam mengambil gelar Sultan Muhammad bin Abdullah, menjadikan Islam sebagai agama resmi, dan memperkenalkan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan. Selama lebih dari 800 tahun, Maladewa diperintah oleh para sultan dari berbagai dinasti, seperti dinasti Hilali dan dinasti Diamigili. Kesultanan Maladewa berlangsung hingga tahun 1968.
ketika negara ini secara resmi menjadi republik. Saat ini, Maladewa adalah negara dengan mayoritas Muslim Sunni dan menerapkan syariat Islam dalam hukum-hukumnya. Konstitusi Maladewa menetapkan bahwa warga negara Maladewa harus beragama Islam, dan hukum di negara ini masih mengacu pada prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hukum keluarga dan sosial. Sebagai negara kecil di Samudra Hindia, Maladewa menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai kerajaan Islam, seperti Kesultanan Ottoman, Kesultanan Mughal, Kesultanan Gujarat, serta Kesultanan Aceh, terutama sejak abad ke-13 hingga abad ke-18. Kapal dagang Maladewa sering membawa mutiara, ikan kering, kelapa, dan kulit penyu yang sangat dihargai di pasar dunia Islam. Sebagai balasannya, mereka menerima kain berkualitas tinggi, rempah-rempah, serta kitab-kitab Islam yang memperkaya wawasan keislaman masyarakat setempat. Selain itu, ulama dari Afrika Utara, Timur Tengah, dan anak benua India datang sejak abad ke-12 untuk menyebarkan ajaran Islam, membangun madrasah, serta memperkenalkan ilmu fikih dan tafsir Al-Quran. Hubungan erat ini membantu Maladewa tetap menjadi bagian dari jaringan dunia Islam, meskipun terisolasi secara geografis. Sejak tahun 2008, Konstitusi Maladewa menetapkan bahwa kewarganegaraan hanya diberikan kepada orang yang beragama Islam. Maladewa pun dikenal sebagai salah satu negara terindah di dunia, yang menarik perhatian banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Dikenal dengan terumbu karang yang menakjubkan dan kehidupan bawah laut yang luar biasa, Maladewa menjadi destinasi utama bagi para pecinta penyelaman dan snorkeling. Selain itu, aktivitas populer lainnya seperti memancing, berselancar, dan berlayar dengan perahu tradisional juga banyak diminati. Terletak di jantung Samudra Hindia, keindahan Maladewa benar-benar memukau siapa saja yang mengunjunginya. Maladewa menawarkan deretan pulau-pulau eksotis, dikelilingi pantai dengan pasir putih yang halus, pohon kelapa yang melambai indah, dan air laut yang jernih penuh dengan ikan-ikan berwarna-warni, serta terumbu karang yang menakjubkan. Dilengkapi dengan fasilitas lengkap yang membuat pengunjung merasa dimanjakan, Maladewa memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Selain pesona alam bawah lautnya, Maladewa juga memiliki berbagai tempat wisata daratan yang menarik untuk dijelajahi wisatawan. Salah satu tempat menarik yang bisa dikunjungi di Maladewa adalah Masjid Hukuru Miski, sebuah masjid tua yang terletak di ibu kota Maladewa. Selain itu, ada juga The Grand Friday Mosque yang menjadi salah satu masjid terbesar di Maladewa dan dapat menampung ribuan jamaah. Terletak tidak jauh dari Masjid Hukuru Miski, masjid ini menjadi tujuan populer bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan arsitektur dan kekayaan sejarah Maladewa. Menurut World Data pada tahun 2021, sekitar 1,32 juta wisatawan mengunjungi Maladewa, yang menghasilkan sekitar 3,49 miliar dolar Amerika. Angka ini setara dengan 56,6% dari produk domestik bruto negara tersebut, dan mencakup sekitar 24% dari total penerimaan pariwisata internasional di Asia Selatan. Ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang mendukung perekonomian Maladewa. Selain pariwisata yang menjadi pilar utama ekonomi Maladewa, ekspor ikan tuna juga menyumbang pendapatan penting bagi negara ini. Sekitar 90% dari produk perikanan yang diekspor Maladewa adalah tuna, baik dalam bentuk segar, kering, beku, diasinkan. Sementara itu, sektor pertanian di Maladewa kurang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara. Tanah di Maladewa yang kurang subur membuat hasil pertanian di negara ini sangat terbatas. Hanya beberapa jenis tanaman seperti kelapa, pisang, sukun, pepaya, mangga, talas, ubi, dan bawang yang dapat tumbuh dengan baik. Akibatnya, sebagian besar kebutuhan pangan harus diimpor dari luar negeri. Meskipun demikian, setelah merdeka pada 26 Juli 1965, Maladewa kini digolongkan sebagai negara dengan ekonomi berpenghasilan menengah ke atas menurut Bank Dunia.
Mata uang resmi yang digunakan di Maladewa adalah rupiah, dengan nilai tukar 1 rupiah setara dengan sekitar 1.017 rupiah. Ibu kota Maladewa, Male, terletak di Pulau Male, yang merupakan salah satu pulau di Kepulauan Maladewa. Kota Male, yang memiliki luas hanya sekitar 8,3 km persegi, adalah sebuah kota kecil dengan populasi sekitar 252.768 jiwa. Kota Male telah menjadi pusat perdagangan dan politik Maladewa selama berabad-abad, dengan banyak situs bersejarah yang bisa ditemukan di sana, seperti masjid-masjid kuno dan museum nasional yang memamerkan artefak sejarah dan budaya. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Maladewa, kalian bisa terbang ke negara ini dengan transit melalui negara tetangga seperti Kuala Lumpur, Singapura, atau Bangkok, karena hingga kini belum ada penerbangan langsung dari Indonesia ke Maladewa maupun sebaliknya. Biaya penerbangan ke Maladewa bisa bervariasi, mulai dari sekitar 2,5 juta rupiah per orang sekali jalan, tergantung pada maskapai, tempat transit, dan waktu perjalanan. Yang menarik, Maladewa menerapkan kebijakan bebas visa untuk kunjungan wisata, termasuk bagi warga Indonesia dengan berbagai jenis paspor. Visa ini berlaku selama 30 hari, jadi kalian bisa menikmati liburan tanpa harus repot mengurus visa terlebih dahulu. Di Maladewa, pemberian tip tidak diwajibkan, dan kualitas layanan tidak bergantung pada apakah kamu memberikan tip atau tidak. Banyak restoran dan tempat wisata sudah menyertakan biaya layanan dalam tagihan. Namun, jika kamu merasa puas dengan layanan yang diberikan, memberikan tip kecil tetap bisa menjadi cara yang baik untuk menunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Maladewa menerapkan sebagian besar aturan yang mengacu pada hukum Islam, termasuk dalam hal konsumsi alkohol. Alkohol dilarang keras di negara ini, kecuali di tempat-tempat yang telah diberi izin seperti resort, restoran, atau area wisata tertentu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk tidak membawa alkohol saat berkunjung, karena di bandara, barang bawaan berupa minuman beralkohol akan disita oleh pihak bea cukai. Selain itu, penting untuk memperhatikan pakaian yang sopan dan etika yang baik saat mengunjungi situs-situs bersejarah. Kenakan pakaian yang tidak berlebihan, terutama bagi wanita, dan tunjukkan rasa hormat terhadap tempat-tempat yang dianggap suci atau bersejarah, seperti masjid. Secara umum, masyarakat Maladewa dikenal dengan keramahan dan kebaikan hati mereka, jadi pastikan untuk selalu menghargai budaya setempat. Budaya Maladewa kaya akan tradisi dan adat istiadat yang mencerminkan kehidupan mereka sehari-hari, termasuk tarian tradisional dan musik yang memukau. Makanan khasnya juga sangat menggugah selera, dengan hidangan seperti mas huni, yaitu kelapa parut dengan ikan, dan fish curry, atau kari ikan yang sangat digemari. Hidangan utama di Maladewa biasanya menggabungkan ikan, kelapa, talas, kentang, nanas, dan sukun, memberikan beragam pilihan untuk dinikmati. Banyak hotel di seluruh pulau menyediakan prasmanan yang menyajikan berbagai hidangan lezat ini. Ikan tuna adalah salah satu bahan makanan paling populer di Maladewa dan telah lama menjadi bagian penting dari masakan mereka. Pengaruh budaya India, Sri Lanka, dan Arab telah memperkaya masakan Maladewa dengan rempah-rempah, gandum, dan nasi. Saat ini, kari ikan kering pedas yang disajikan dengan nasi menjadi salah satu menu khas yang sangat digemari di negara ini. Maladewa dikenal sebagai salah satu tujuan liburan yang paling aman di dunia. Negara ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah, sehingga wisatawan bisa merasa tenang dan nyaman, bahkan di resor yang terletak di pulau-pulau terpencil sekalipun. Dengan ketinggian rata-rata hanya 1,5 meter di atas permukaan laut, Maladewa juga tercatat sebagai negara terendah di dunia. Karena letaknya yang sangat rendah, pemerintah Maladewa khawatir akan dampak perubahan iklim yang bisa menyebabkan negara ini tenggelam. Namun, kita semua tentu berharap Maladewa tetap aman dan terlindungi dari ancaman tersebut. Keindahan alam di negara ini mengajarkan kita pentingnya menjaga lingkungan agar tetap sehat dan lestari.
Maladewa menunjukkan betapa alam bisa tetap indah jika kita merawatnya dengan baik. Selain pantai dan laut, sumber daya alam lainnya juga perlu dijaga kelestariannya. Dengan demikian, kekayaan alam ini tidak hanya bermanfaat bagi kita sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru dan pelajaran positif bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti penelusuran kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.